Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhir Ramadan nanti kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat perjuangan beliau, kita hari ini dapat menikmati indahnya Islam dan nikmatnya iman yang sama-sama kita rasakan pada hari ini. Baiklah, pada ceramah Ramadan kali ini kita beri tema dengan keutamaan sedekah. Sedekah merupakan salah satu amal yang bisa dilaksanakan oleh siapapun, baik yang kaya maupun yang miskin, yang tua maupun yang muda. Yang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, yang miskin bisa bersedekah dengan pemikirannya ataupun dengan akhlaknya ataupun dengan senyuman saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang memiliki akhlak dermawan. Kedermawanan Rasulullah itu sangat terpancar ataupun maksimal itu terlihat pada saat bulan suci Ramadan. Rasulullah memanfaatkan bulan suci Ramadan itu dengan kualitas sedekah yang maksimal, mutu sedekah yang bermutu, sehingga sedekah Rasulullah itu di bulan suci Ramadan itu lebih besar atau lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena banyak keutamaan dari sedekah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan itu. Sedekah itu juga disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dengan salat. Sehingga keutamaan sedekah tersebut juga terlihat bagaimana dengan keutamaan sholat. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal pembukaan ceramah ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3, salah satu ciri-ciri orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa sedekah itu memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita maupun kehidupan kita dengan Allah maupun kehidupan kita sosial sesama manusia. Kita banyak dilihat di lingkungan kita, mungkin tidak di lingkungan pekerjaan tapi di lingkungan perumahan, di RT kita atau bahkan di kelurahan kita. Betapa banyak masih orang-orang kaum du'afa yang memerlukan uluran tangan kita untuk kita berikan santunan ataupun sedekah. Keutamaan sedekah ini bisa kita lihat dari janji Allah. Yang pertama yaitu Allah akan melipatkan ganda pahala yang sedekah yang kita berikan, baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan saja Allah sudah janjikan pahala yang berlipat ganda, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu Allah memaksimalkan sedekahnya itu di bulan suci Ramadan. Yang kedua, Allah menjamin rezeki orang yang bersedekah itu, sehingga orang yang bersedekah tidak akan mungkin menjadi miskin. Dari sebuah riwayat di zaman Nabi Musa alaihi salam, kita melihat bahwa ada umat Nabi Musa yang saat itu lagi sedang miskin, suami istri, lalu beliau menghadap Nabi Musa. Setelah menghadap, dia sampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau adalah Nabiullah. Maka kami mohon kepadamu, sampaikanlah kepada Allah agar kami menjadi orang kaya." Lalu Nabi Musa mendoakan
umatnya tadi pada Allah, ya Allah, berikanlah kekayaan kepada umatku ini sehingga dia dapat melaksanakan perintahmu dengan sempurna. Maka Allah sampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya akan berikan kekayaan kepada umatmu ini, tapi hanya selama setahun. Setelah itu aku akan kembalikan keadaannya seperti semula. Dan Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada umatnya itu hanya selama setahun. Setelah itu umatnya pulang dan datanglah rezeki yang tidak terduga-duga terhadap umat Nabi Musa tadi sehingga umatnya menjadi kaya. Dan istri daripada umat Nabi Musa tadi menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, ini ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, membagi harta kita, menolong orang-orang susah dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suaminya mengatakan, ya, inilah kesempatan kita mumpung ada waktu yang diberikan untuk kita bersedekah. Bersedekahlah mereka dari harta yang diberikan oleh Allah tersebut kepada seluruh yang membutuhkan, baik itu musafir yang dalam perjalanan, orang-orang miskin, dan semua orang yang membutuhkan bagian daripada hartanya dia berikan. Dengan keasikan memberikan, membantu orang-orang susah tersebut, waktu terus berjalan dan tibalah lebih daripada 1 tahun. Dan Nabi Musa pun heran. Allah menjanjikan setahun dia akan dikembalikan dalam keadaan miskin kembali. Lalu Nabi Musa mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini umatku engkau janjikan hanya diberikan kekayaan 1 tahun saja. Tapi kenapa pada saat ini mereka masih kaya dan masih membagikan bersedekah dengan harta yang kau berikan?" Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, tahukah engkau bahwa saya hanya membuka 1 bagian pintu rezeki saja untuk umatmu itu. Namun mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk umatku yang lain. Maka saya merasa malu seandainya umatku lebih dermawan dibandingkan aku sebagai penciptanya." Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Maka ini merupakan suatu kesimpulan yang sangat luar biasa bahwa sedekah itu akan menambah harta kita. Bukan mindset yang kita rasakan hari ini, kita bersedekah, harta kita berkurang, sehingga apa yang terjadi? Kita takut jatuh miskin. Melainkan di sisi Allah, harta yang kita sedekahkan itulah merupakan hak yang akan kita gunakan ataupun harta kita sesungguhnya yang akan kita pakai sampai ke akhirat nanti. Itu dari keutamaan yang kedua, bahwa sedekah itu tidak membuat miskin. Yang berikutnya adalah sedekah juga dapat menjadi ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit. Banyak kita dengar kisah-kisah bahwa orang yang sembuh dari penyakit yang dideritanya, yang telah berobat kemana-mana tidak sembuh, tapi dengan mensedekahkan sebagian hartanya atau bahkan setengah dari hartanya, maka dia sembuh dari penyakitnya. Itu sudah banyak, bisa kita lihat dan bisa kita cari kisah-kisah tersebut. Dan berikutnya adalah sedekah bisa menjamin kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Cita-cita tertinggi kita di dunia ini adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini adalah doa yang selalu kita panjatkan di setiap selesai sholat fardu kita. Kalau seandainya sedekah itu bisa membuatkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka ini yang menjadi target yang harus kita capai. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala yang berlipat ganda dan doa-doa kita diijabah. Dan salah satu hal penting dari ibadah puasa itu adalah mencapai tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan sedekah merupakan salah satu perantara juga untuk mencapai derajat takwa tersebut. Dan yang terakhir, sedekah, keutamaan sedekah itu adalah bisa menolak bala. Hari ini kita melihat fenomena alam yang sangat luar biasa, mulai tidak bersahabat dengan manusia, dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi oleh ulah tangan manusia. Maka kita gunakanlah, mari mengajak, kita gunakan sedekah sebagai perantara menolak bala. Baik bala untuk diri kita sendiri maupun bala untuk masyarakat dan lingkungan kita. Kenapa? Karena ada dalam suatu firman Allah, mungkin ini tentang zakat, tapi mungkin bisa dikaitkan juga dengan sedekah. Apabila suatu kaum atau masyarakat tersebut sudah tidak ada lagi di dalamnya yang bersedekah atau berzakat, maka Allah akan hancurkan
daerahnya ataupun kaum tersebut sehancur-hancurnya. Tapi apabila ada satu saja yang bersedekah, maka Allah selamatkan. Maka itulah kekuatan sedekah. Bala bisa dicegah dari sedekah tersebut. Maka dari itu Allah juga menekankan kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi uang itu bertukar nilai, tidak ada lagi nilai dolar, tidak ada nilai rupiah dan sebagainya, tidak ada lagi persahabatan dan tidak lagi yang memberikan sapaan. Ini artinya sudah hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, kita tidak perlu sedekah lagi. Jangan sampai kita merasa bahwa itu saat kita untuk bersedekah, sudah terlambat. Maka selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi matahari terbit masih dari timur, mari kami mengajak sama-sama kita bersedekah, kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini untuk memberikan ataupun mendapatkan pahala yang memang maksimal bisa kita dapatkan untuk mencapai tatakun tadi. Mungkin ini bagian kecil dari keutamaan sedekah. Saya sebagai pengurus Lajismu juga mengajak teman-teman dosen, mahasiswa, pimpinan, siapapun untuk mari sama-sama kita bersedekah. Karena kami ada juga program untuk memberi makan ataupun sembako untuk kaum du'afa. Mungkin melalui mimbar ini kami mengajak rekan-rekan semua, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk memberikan kebaikan, memberikan hadiah, memberikan kado bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui sedekah ini. Dengan sedekah ini, kekuatan dan kebersamaan kita akan semakin erat, rasa persaudaraan kita sesama muslim semakin terikat, dan kita menjadi satu kesatuan, yaitu dinaungi dengan rasa persaudaraan sesama muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.